إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apakah kalian senang, cinta memakan daging saudaranya yang telah mati? Niscaya kalian akan jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Sebelum saya jelaskan ayat ini, perlu saya sampaikan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Nabi mengibaratkan seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Maka mari kita jaga persaudaraan ini, persaudaraan yang dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertemanan yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas dunia. Kalau dibangun di atas dunia pasti mudah untuk bercerai-berai. Maka kita yang insyaallah berada di atasnya, Allah persaudarakan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, syukuri dan jaga, jangan sampai kita bercerai-berai kembali, saling bermusuhan, jangan sampai. Jaga dan kita mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian kita akan sedikit jelaskan ayat tadi yang sudah kita bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apabila kamu mendengar ayat yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu
bisa jadi itu adalah perintah yang kamu akan diperintahkan untuk mengerjakannya, dan bisa jadi ayat yang berikutnya adalah kejelekan yang kamu akan dilarang darinya. Maka perhatikan ayat ini. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kemudian Allah menyebutkan 3 rangkaian dosa. Yang pertama, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan prasangka ini mungkin banyak dan sering terjadi pada diri seorang, yaitu berburuk sangka kepada saudaranya, dan ini bisa merusak ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Berburuk sangka. Jadi ketika dia mendengar ucapan saudaranya atau melihat perbuatan saudaranya, dia berburuk sangka kepadanya, berburuk sangka terhadap apa yang dia ucapkan, berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya. Padahal saudara yang tidak memaksudkan untuk menyindir dirinya, menyinggung dirinya, mencela dirinya dengan perbuatannya, meremehkan dirinya, tidak ada tujuan. Tapi karena mungkin dia sudah dibangun di atas kebencian, dia suudzon terhadap apa? Saudaranya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi sangka buruk. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah atau waspadalah dengan prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka adalah sejelek-jelek perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berprasangka buruk terhadap saudara kita. Ini bisa merusak ukhuwah kita. Makanya ketika kita mendengar ucapan saudara kita atau mendengar kabar tentang saudara kita, melihat perbuatan saudara kita, jangan langsung kita tafsirkan dan perasaan kita, oh berarti si fulan telah menghina saya, oh si fulan berarti telah memojokkan saya. Jangan suudzon. Bawa ucapannya tadi kepada prasangka yang baik, sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khaira. Janganlah kamu berprasangka buruk terhadap satu kalimat yang telah keluar dari ucapan saudaramu, illa khaira. Janganlah kamu berprasangka terhadap ucapan yang diucapkan oleh saudaramu kecuali dengan prasangka yang baik. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu baik. Jadi kata Umar, ketika kita mendengar saudara, ucapan saudara kita, jangan langsung ditafsirkan dengan perasaan kita, apalagi kita sudah benci terhadap saudara kita. Timbulnya terkadang dari apa? Benci, kemudian suudzon terhadap apa? Saudaranya. Dan kita tidak boleh melazimkan, membuat kelaziman, oh saudara saya mengatakan seperti ini, berarti kelazimannya seperti ini, dia meremehkan saya, dia menghina saya, atau ucapan saudara saya ini mengarah kepada kesesatan. Jangan langsung dilazimkan sendiri, dipastikan oh ini kelazimannya seperti ini, jangan, kecuali pemilik ucapan tadi melazimkan, oh iya itu maksud saya. Lazimul qauli laisa biqaul. Dalam kaidah dikatakan satu kelaziman ucapan tidak boleh dilazimkan kecuali pemiliknya melazimkan, oh itu maksud saya, baru kita boleh apa? Melazimkan. Kalau dia tidak melazimkan, maka kelaziman yang kita berikan kepada saudara kita hukumnya haram, karena itu bukan maksud dia. Terkadang saudaranya merasa dibenci oleh saudaranya yang lain, dia tidak tahu sebabnya apa, dia membenci saya tidak tahu sebabnya apa. Subhanallah, ini dosa suudzon. Terkadang dia membenci saudaranya, nah saudaranya yang dibenci nggak tahu sebabnya apa, karena tadi atau istilah kita baperan begitu, selalu dibawa dengan perasaannya. Jangan, jauhi itu suudzon. Jadi tafsirkan ucapan saudara kita dengan husnudzon begitu. Kalau kita tidak dapati sebagaimana diucapkan oleh Abu Qilabah, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu
faltamis lahul udra juhdaka. Apabila telah sampai kepadamu tentang berita saudaramu yang kamu benci, maka berusahalah mencarikan atau memberikan uzur kepadanya semampumu. Fa illam tajid lahu udran fakul fi nafsik. Jika kamu tidak mendapatkan uzur untuk saudaramu, maka ucapkan dari dirimu kepada dirimu, la'alla akhi udrun la a'lamuhu. Mudah-mudahan saudaraku memiliki uzur yang saya tidak ketahui. Sebabnya apa dia mengucapkan seperti itu? Sebabnya apa dia melakukan seperti itu? Jadi jangan langsung suudzon, prasangka buruk kepada saudaranya. Syukur kalau itu mungkin mengarah kepada kesesatan, mengarah kepada mungkin melecehkan saudaranya, didatangi, dinasehati. Kita tanya maksudnya apa? Lebih baik daripada kita mengikuti suudzon kita, prasangka kita, kemudian timbul kebencian, membenci saudara kita. Nah, ini kita terjumus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi dzon, prasangka buruk terhadap saudara kita. Kalau seorang sudah berprasangka buruk kepada saudaranya, maka timbul dosa yang kedua, yaitu ghibah. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menghibah antara kalian dengan yang lain. Menghibah, apa ghibah itu? Menyebutkan kejelekan saudara kita yang tidak di hadapannya. Jadi kita menyebutkan kejelekan saudara kita, menceritakannya kepada orang yang lain. Inilah ghibah. Inilah apa? Ghibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghibah, dosa ghibah itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudara yang telah mati? Maka kalian akan jijik, benci. Dan itulah ghibah. Dan itu tidak kita sadari. Terkadang kita sedang memakan daging saudara kita yang telah mati, ghibah. Dan terkadang seorang lebih senang ghibah daripada nasihat, karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Tapi dia tidak mengambil nasihat, tapi malah mengambil ghibah. Oh, si fulan melakukan ini, melakukan ini. Subhanallah. Kalau itu benar kejelekan, jangan dighibah, dinasihati. Atau bukan, atau misalnya dalam tubuhnya ada, pada tubuhnya ada kejelekan, kemudian kita ceritakan dengan orang lain. Kalau seandainya saudara kita ini tahu, maka dia akan marah kepada kita. Itulah ghibah. Begitu. Maka jauhi sejauh-jauhnya dosa ghibah. Dan dosa ghibah ini jamaah sekalian bisa memakan kebaikan seseorang. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya perniagaan, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, bukan itu wahai para sahabatku. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, zakat, puasa, akan tapi dia dulu di dunia pernah mencela si fulan, telah menumpahkan darah si fulan. Maka kebaikannya akan diambil, kemudian diberikan kepada saudaranya yang telah dia ghibah, dia sakiti, dia zalimi. Kalau belum lunas, maka kejelekan saudaranya akan diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ghibah itu akan memakan kebaikan seseorang. Ghibah. Makanya Hasanul Basri, ketika dia mendengar seseorang menghibahnya, maka dia membawa satu kotak kurma basah kepada orang tadi. Kemudian dia mengatakan, sungguh kamu telah memberikan kebaikanmu kepadaku, dan aku tidak bisa membalasnya kecuali dengan ini, dengan kurma satu kotak yang basah tadi. Kurma basah satu apa? Satu kotak, diberikan hadiah kepadanya. Ini dosa ghibah. Dan ada seorang yang datang kepada Fudail ibn Iyad. Dia mengatakan, wahai Fudail ibn Iyad, ada seseorang yang menghibahku. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, qad jalaba laka khaira jalban, sungguh dia telah memberikan kebaikannya kepadamu. Dan Abdullah ibn Mubarak mengatakan, law kuntu muhtaban ahad lakhtabtu abi wa ummi li'annahuma ahaqqun nasi bihasanati. Seandainya aku boleh menghibah seseorang, niscaya aku akan hibah kedua orang tuaku,
karena kedua orang tuaku adalah orang yang paling berhak dengan kebaikanku. Riba akan memakan kebaikan kita, dan ini jarang disadari oleh seorang. Ngobrol begitu kemudian menghibah saudaranya, apalagi yang dia hibah adalah seorang yang berilmu. Tentu dosanya beda dengan orang yang kita hibah, orang yang biasa awamun nas, beda begitu. Maka jauhi dosa ghibah ini, dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan lagi maha kasih sayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ilahil awwalin wal akhirin wa khaliqil khalqi ajma'in wa usalli wa usallim ala sayyidi wa maulai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk dosa yang kedua tadi, dzon, ghibah tadi dosa yang ketiga. Setelah seorang suudzon, maka dia akan tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Ketika dia sudah mendapatkan kesalahan saudaranya, maka dia akan menghibah. Jadi ini 3 rangkaian dosa yang Allah larang dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah suudzon, kemudian yang kedua tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian yang ketiga menghibah saudaranya. Karena kalau orang sudah benci, suudzon kepada saudaranya, maka dia akan tajassus, mencari-cari kesalahannya. Kalau sudah dapat kesalahan saudaranya, maka dia akan ghibah, dia akan obat kesalahannya di hadapan orang lain. Dan ini 3 dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati-hati yang bersih terhadap saudara kita, jauh dari dosa suudzon, tajassus dan ghibah, yang itu semuanya akan merusak persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musallun, sesungguhnya syaitan itu putus asa untuk merayu orang-orang yang salat untuk beribadah kepadanya. Fi jaziratil Arab, di jaziratul Arab, walakin fit takhrisi bainahum, akan tapi syaitan tersebut merusak persaudaraan di antara mereka. Jadi kalau seorang menggoda ahli sunnah untuk bersyirik, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan, itu sudah tidak mungkin baginya. Maka jalan yang kedua, cara yang kedua syaitan, yaitu merusak persaudaraan di antara kaum muslimin itu sendiri. Maka mari jaga, ya, mari jaga persaudaraan kita di atas agama Allah ini, sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa itu semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur dinaka Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadaladdin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qumu ila salatikum yaghfadkumullah.